Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar adada ma dzakara Allahu dzakiru wa kabbar. Allahu akbar adada ma hamidallaha hamidun wa syakar. Allahu akbar adada ma taibun wastaghfar. Allahu akbar ما أعاد علينا من عوائد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخره ليوم كان شره مستطيرا سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه منيرا اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriyah, kaum muslimin berbondong-bondong menuju tempat yang disebut dengan Musalla Al-Aid, tempat salat Aid, dan dianjurkan di lapangan untuk menunjukkan syiar Islam. Dan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah pun berbondong-bondong dengan pakaian putih, pakaian ihram, dengan pakaian yang tidak berjahit tersebut berkumpul. Dan pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menakdirkan ada perbedaan tanggal 10 Zulhijjah antara kita dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah sana. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari terbit, kadang matahari itu cerah, terang, tapi ada kalanya mendung. Namun ingatlah, semua makhluk Allah, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, bebatuan dan tumbuh-tumbuhan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardh, bertasbih. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan di langit ini tidak peduli cerah ataupun mendung, tak peduli siang ataupun malam. Tetapi Allah Rabbul Alamin telah mengabarkan kepada kita, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Adapun kaum muslimin, tasbih mereka subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
di hari-hari yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha." Tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari itu ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan mengalahkan amalan jihad, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Termasuk juga mengalahkan amalan jihad ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, tetap mengalahkan amalan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang pergi berjihad walam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang, hartanya tidak pulang, bahkan nyawanya tidak pulang. Hanya itu yang tidak diungguli oleh amalan saleh di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar. Kebesaran Allah tiada tara, kekuasaannya tiada banding. Satu saat nanti manakala manusia tiada lagi, alam ini telah hancur, terjadi hari kiamat, semuanya mati, semuanya wafat, tidak ada yang berkutik dan hening. Dan itulah di saat di mana kekuasaan Allah Rabbul Alamin betul-betul tampak oleh manusia bejat sekalipun. Saat manusia tiada berkata, hening, Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, "Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun?" Di mana orang-orang yang menyombongkan diri dulu? Di mana orang-orang yang berkuasa dulu ketika di dunia? Tidak ada satu pun ketika itu yang bisa menjawab dan berkutik. Allahu akbar. Allah maha besar. Kebesaran Allah tiada tara. Maka di saat manusia melaksanakan ibadah-ibadah penting, ibadah-ibadah utama, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan takbir. Lihatlah ibadah salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Diulang-ulang 2 kali. Bahkan ketika telah datang panggilan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allah Ta'ala ulang lagi di akhir azan tersebut dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah salat, dimulai dengan Allahu akbar, Allah maha besar. Ketika kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Allahu akbar. Bahkan ketika menyembelih hewan kurban, bismillah, Allahu akbar, agar bersemi indah dan terhujam dalam kebesaran Allah Ta'ala itu di hati kaum muslimin ini. Allah maha besar, kebesaran Allah tiada tara. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, kita hanyalah makhluk kecil, bagaikan sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir dibandingkan dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Tidaklah makhluk yang ada di bawah ini, melainkan makhluk yang ada di atas sana jauh lebih besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, iftatis sama, langit berderi-deri. Kenapa langit berderi-deri? Tidaklah lewat dari 2 jari. Bahkan dalam satu riwayat ada yang 4 jari. Tapi berapalah besar 4 jari? Melainkan di sana ada malaikat yang bertasbih, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit jauh lebih banyak dari makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi ini. Allahu Akbar. Ada langit yang kedua, langit ketiga, dan sampai langit yang ketujuh. Di atas langit ketujuh ada satu makhluk Allah SWT yang disebut dengan kursi. Al-Rasul telah menyebutkan perbandingannya, mas-samawatu sab'u, tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi, melainkan kahalqatin mulqatin bi ardi falatin, melainkan hanya seperti lapang yang sedemikian. Demikianlah kecilnya langit dibandingkan dengan kursi. Tak sampai di sana, Rasul mengabarkan lagi bahwa di atas sana ada lagi makhluk yang bernama Arash. Allahu Akbar.
Namun Rasul memberitahu kita, tidaklah pula kursi dibandingkan dengan makhluk yang bernama Arsy tersebut, melainkan juga kahalqatin mulqatin bi ardi falatin, melainkan seperti cincin pula yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Langit tersebut hanyalah seperti cincin dan kursi bagaikan padang pasir yang sedemikian luas. Tapi ada makhluk yang lebih besar dari itu, Arsy Ar-Rahman. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kursi tersebut dibandingkan dengan Arsy, melainkan besarnya Arsy seperti padang pasir pula, dan kecilnya kursi melainkan hanya seperti cincin pula di tengah-tengah padang pasir. Ini Arsy Ar-Rahman, baru makhluk Allah. Hadza khalqullah, ini baru makhluk Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Rahman beristiwa di atas Arsy. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya, Allah tak sebanding dengan makhluknya, tetapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allahu Akbar wa huwas samiul basir, tetapi Allah senantiasa mendengar setiap detik, setiap kata apa yang terucap dari lisan makhluknya. Bahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kebesarannya tiada banding. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap suara yang ada di bumi ini, sekecil-kecil zarah yang terlepas dari kesatuannya, sehalus-halus bisikan semut hitam kepada kawannya di malam yang gelap gulita, takkan terlepas dari kekuasaan dan muraqabah Allah. Allah Maha tahu akan segala gema, irama, dan niat yang tersembunyi di balik hati dan jantung anak manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, bumi yang kita injak, udara yang kita hirup, pakaian yang kita pakai, air yang kita minum, nasi yang kita makan, anak yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, rizki yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan kepada kita, adalah nikmat Allah yang tiada tara. Namun ada nikmat yang lebih besar dari itu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat la ilaha illallah yang telah diperjuangkan oleh baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan tetesan darah, air mata. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti sekalipun nyawa taruhannya, sekalipun istri beliau Khadijatul Kubra wafat, manakala Khadijatul Kubra telah diintimidasi, telah diboikot, tidak dapat makan, tidak mendapatkan apa-apa di kota Mekah di saat mereka diboikot dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Khadijatul Kubra telah korbankan semuanya untuk agama Allah Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang untuk kenal la ilaha illallah, sehingga sampailah la ilaha illallah itu pada kita hari ini. Lihatlah pada hari yang mulia ini, lihatlah di mana-mana kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak punya harta duniawi ini, tidak punya pernak-pernik dunia ini, tapi kita kena la ilaha illallah. Kul bifadlillahi wa birahmati, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, dan rahmat yang paling besar adalah la ilaha illallah. Fabidzalika falyafrahu, dengan la ilaha illallah itu hendaklah mereka bergembira dengan Al-Quran yang Allah turunkan petunjuk Nabi. Allahu Akbar, hendaklah mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua harta duniawi yang pernah kita punya di alam jagat raya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidaklah kaum muslimin berkumpul-kumpul berbondong-bondong di tempat salat Id. Tidaklah para jemaah haji berkumpul di padang Arafah, di Mina, dan di berbagai tempat-tempat mulia dalam syariat ibadah haji, melainkan sesungguhnya untuk mengagungkan Allah, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirkan kebesaran la ilaha illallah, kebesaran Allahu Akbar dalam
kita senantiasa, ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita di sini dan jemaah haji di Mekah ada sehistori yang luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita. Maka tema khutbah Jumat khutbah Id kali ini kita angkat keluargaku, keluarga pejuang, hikmah terbawi dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihissalam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya pada diri Ibrahim untuk kalian kaum muslimin umat hari ini, karena Ibrahim adalah abul anbiya. Allah Ta'ala karuniakan Ibrahim dua orang anak, Ismail dan Ishak. Keduanya adalah bapaknya para nabi, keturunan para nabi, berujung nasabnya kepada Ismail atau Ishak. Maka Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Ma'asyiral muslimin, adalah bagi kalian pada sosok Ibrahim alaihissalam uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna pada diri Ibrahim, pada keluarganya dan orang-orang yang bersamanya. Tidakkah kita ingin merenungi bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim? Keluarga Ibrahim adalah keluarga pejuang. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang disebut karena Ibrahim ummah. Ibrahim adalah satu umat. Allahu Akbar. Ada orang yang pada dirinya hanya ada satu nyawa, tapi pada kepribadiannya ada sejuta umat, ada 1000 umat. Allahu Akbar. Bahkan Allah Rabbul Alamin menyebutkan Ibrahim adalah satu ummah karena pada sosoknya terkumpul karakter baik seluruh umat yang ada. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan perjalanan ibadah haji yang kaum muslimin lakukan di sana syarat dengan sejarah perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Manakala Ibrahim telah berusia 60-an tahun, ketika itu Allah Ta'ala belum karuniakan Ibrahim alaihissalam seorang anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan. Manakala Ibrahim berdoa kepada Allah Rabbul Alamin untuk mendapatkan keturunan yang saleh, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Manakala Ibrahim berdoa, ya Rabb, karuniakan aku keturunan yang saleh, Allah Ta'ala pun gembirakan Ibrahim dengan seorang anak yang sabar, halim, anak yang saleh, penyantun, dan tunduk dengan ketetapan Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, Ibrahim dengan Sarah tidak dikurangi Allah Ta'ala anak. Allah Ta'ala hadiahkan dengan melalui hadiahnya Sarah kepada Ibrahim seorang istri yang bernama Hajar. Tidak beberapa lama setelah itu, di usia sekitar 60-an tahun itu, Hajar Allah Ta'ala karuniakan anak Ismail alaihissalam. Dan sekitar 2 tahun setelah itu, Allah Ta'ala karuniakan pula Sarah lagi seorang anak, itulah dia Ishak. Perjalanan Ibrahim alaihissalam bersama istri tercintanya Hajar adalah perjuangan besar. La ilaha illallah. Tidak beberapa lama, anaknya masih dalam gendongan Hajar alaihissalam. Ketika itu Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim dengan sebuah ketetapan yang sungguh sangat luar biasa. Pelajaran yang sungguh sangat menakjubkan. Tidaklah 1,8 juta kaum muslimin hari ini berhaji di Makkah Al-Mukarramah, melainkan mereka menapak tilas perjuangan Nabiullah Ibrahim dan keluarga tercintanya alaihimussalam. Saat itu Ibrahim pun membawa istri tercintanya dengan anak yang masih dalam gendongannya, belum melewati satu negeri hingga negeri yang lain, mulai dari negeri yang berpepohonan sampai negeri biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tandus, tidak punya apa-apa sama sekali, tidak ada pepohonan. Ibrahim tanpa berkata, lihat keimanan Hajar alaihissalam, bagaimana dia yakin dengan janji Allah Rabbul Alamin dibawa oleh suami tercintanya. Dan sampailah di satu tempat yang sungguh sangat tandus tersebut. Berkatalah Hajar kepada suaminya, faqalat ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna? Wahai Ibrahim, kemanakah engkau bawa kami?
Dan kenapa engkau tinggalkan kami manakala sudah sampai di tempat yang tandus tersebut? Ibrahim tinggalkan. Wajar istri bertanya. Bihadzal wadi alladhi laisa fi insu wala syai'un. Di satu negeri yang tidak ada manusia seorang pun ketika itu. Dan tidak ada apa-apa. La ilaha illallah. Maka dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW menyatakan bahwa makanan Ismail dengan Hajar di tempat yang tandus tersebut hanyalah daging dan air saja. Di kemudian hari, di saat itu yang dibawa hanyalah bekal makanan yang tidak akan cukup lebih dari 2 hari. Allahu Akbar. Ibrahim hanya diam. Ibrahim hanya diam. Diulang-ulang oleh Hajar alaihissalam beberapa kali. Tetapi Ibrahim la yaltafitu ilaiha, tidak berpaling, tak tengok istrinya. La ilaha illallah. Manakala melihat suaminya bertingkah seperti itu, Hajar pun bertanya kepada suami tercintanya, Allahul ladzi amaraka bihadza? Apakah Allah ya Ibrahim yang memerintahkan engkau melakukan hal yang seperti ini? Qala na'am. Ibrahim pun hanya bisa berkata sambil mengangguk, na'am, ya. Lihat jawaban Hajar alaihissalam. Idan la yudayyi'una. Kalau demikian ceritanya, kata istri Ibrahim alaihissalam, ibunya Ismail ini, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. La ilaha illallah. Ibrahim pun berangkat. Tidak jauh dari tempat itu, Ibrahim pun menghadap ke arah anak dan istrinya, ke arah Ka'bah ketika itu. Apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di satu lembah yang tidak punya tanaman sedikit pun. Tetapi lihat, 'inda baitikal muharram. Alasan Ibrahim meletakkan anaknya, meletakkan istrinya 'inda baitikal muharram, di tempat engkau yang mulia, di tempat yang engkau sucikan, Baitullah. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam dengan anaknya Syis. Maka Ibrahim hanya melanjutkan di kemudian hari. Apa sebab Ibrahim akan letakkan anaknya di tempat yang mulia tersebut, padahal hanya gundukan tanah begitu saja, belum ada apa-apa, tanaman pun tidak, negeri yang tandus dengan bebatuan. Siapapun yang sampai sana, nampaklah bagaimana tandusnya negeri Mekah ketika itu. Rabbana liyuqimus salata, ya Rabb kami, agar mereka nanti melaksanakan salat, mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. La ilaha illallah. Maka jadikanlah ya Allah. Ibrahim lihat berdoa kepada Allah. Hati-hati manusia ini cenderung untuk datang ke negeri Mekah ini. Maka kaum muslimin senantiasa mencintai negeri Mekah al-Mukarramah. Berilah mereka rizki, buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar. Kata para ulama, berapa ribu tahun lamanya doa Ibrahim baru diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Lihatlah hari ini bagaimana kondisinya kaum muslimin di Mekah Al-Mukarramah. Makanan yang di sana tidak ada. Makanan negeri mereka yang biasa mereka makan. Bahkan hari ini pucuk ubi pun bisa mereka makan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Inilah doa Ibrahim yang diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Hajar di sana dengan anaknya Ismail alaihissalam, seorang diri dengan anak tercinta. Mulailah Hajar khawatir bagaimana nanti anaknya tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan minum lagi. Tertampaklah dari jauh fata morgana. Dekat sana ada bukit sedikit saja. Dekat Ka'bah itu, dekat tempat waktu itu. Maka pergilah Hajar alaihissalam. Melihat ada air. Berjalanlah dia berlari kecil ke bukit Safa dan Marwah. Dan begitu sampai di bukit
Bukit Safa terlihat seakan di Bukit Marwah. Manakala sampai di Bukit Marwah berlari kecil terlihat pula di Bukit Safa. Akhirnya berulang-ulanglah Ibrahim, berulang-ulanglah Hajar sampai 7 kali di kemudian hari menjadi syariat perjalanan lari-lari kecil 7 hari antara Bukit Safa dan Marwah jemaah haji. Allahu Akbar. Sampai akhirnya Hajar ketika itu melihat ada air yang sangat jernih di dekat anaknya. Terjadi khilaf riwayat siapakah, dari manakah sumber air itu. Ada yang mengatakan dari tumitnya Ismail, ada yang mengatakan dari sumber yang lain. Tapi pendapat yang kuat insyaAllah adalah dari malaikat yang Allah Ta'ala turunkan ketika itu. Ma'asyarul muslimin, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Terlihatlah air yang demikian jernih. Datanglah Hajar ke sana dan ia berkata, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Berkumpullah, ini bahasa Palestin. Ma'asyarul muslimin, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Apa kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Hajar ketika itu? Yarhamullahu umma Ismail law tarakat zamzama atau qala law lam ta'rif minal ma' lakana zamzamu aynan ma'ina. Semoga Allah Ta'ala merahmati ibu Ismail. Sekiranya ia membiarkan Zamzam apa adanya, tidak mengumpulkannya. Dia buat gundukan-gundukan untuk dibuatnya bendungan kecil. Pastilah kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Zamzam itu akan mengalir dengan deras. Tapi itulah hikmah Allah. Walaupun air Zamzam yang nikmat tersebut, yang kandungan mineralnya luar biasa tersebut, setinggi-tinggi kandungan mineral yang ada di dunia ini. Allahu Akbar. Walaupun bukan dari sungai yang mengalir, tapi lihat berapa juta manusia yang meminumnya. Hari ini saja, sekarang saja jemaah haji 1,8 juta berkumpul, tapi cukup meminum air Zamzam. Bahkan cukup pula untuk dibawa pulang dan kita cicipi pula manakala jemaah haji menghadiahkan kepada kita. Allahu Akbar. Berasal dari perjuangan seorang istri tercinta Ibrahim alaihissalam. Hajar. Allah. Ma'asyarul muslimin, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ibrahim alaihissalam mendapati karunia anaknya sudah mulai besar, lihatlah bagaimana ujian Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quranul Karim, cerita yang jelas dan nyata menjadi pelajaran bagi kita. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Manakala Ismail ketika itu sudah mulai berusia bisa memahami la ilaha illallah, qala ya bunayya, ia berkata, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat di dalam mimpi, anni azbahuka, saya menyembelihmu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para ulama di antaranya dalam kitab Ibnu Katsir, ru'yal anbiya fil manam wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu, berbeda dengan kita. Tapi bagi kita mimpi juga bagian dari petunjuk, mimpi yang saleh. Ma'asyarul muslimin, in anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Lihat apa jawaban Ismail ketika itu. Qala ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, panggilan kasih sayang. Ibrahim memanggil anaknya dengan ya bunayya, dalam bahasa Arab ini adalah panggilan paling sayang. Ya abati, ini panggilan seorang anak paling sayang kepada ayahnya. If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Dibawalah oleh Ibrahim anak Ismail di satu bukit di daerah Mina sana. Sampai di sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim letakkan pisau sembelihannya, alat sembelihnya dekat leher Ibrahim. Bayangkan ketika itu ujian berat yang menimpa Ibrahim. Anak satu-satunya yang Allah Ta'ala karuniakan ketika itu. Lihat pula kesabaran anaknya. Namun manakala menjelang akan disembelih, Allah Ta'ala mengganti, diturunkannya melalui malaikat seekor kipas. Allahu Akbar. Menjadi syariat penyembelihan ibadah kurban bagi kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ismail sudah mulai besar,
Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Allah taala ceritakan pula di dalam Al-Qur'anul Karim dan riwayat-riwayat hadis serta di dalam kitab-kitab para ulama, Ibrahim pun diperintahkan untuk membangun Ka'bah Al-Musyarramah dengan anaknya tercinta Ismail. Mulailah mereka membangunnya. Kemudian kadang-kadang mereka melihat tidak benar bangunan Ka'bah tersebut. Kadang mereka berdiri di tempat yang tinggi. Allahu Akbar. Dan satu waktu Ibrahim pun bekas kakinya ada di sana. Dan itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Manakala bangunan Ka'bah ini telah selesai, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Dan serulah Ibrahim, seru olehmu wahai Ibrahim kepada manusia ini untuk mengerjakan haji. Dan Allah mengatakan, ya'tuka rijalan. Nanti manusia akan datang kepadamu melaksanakan ibadah haji. Rijalan, berjalan kaki. Dan ini yang kita saksikan. Kaum muslimin dari berbagai belahan dunia. Mereka datang tidak hanya pakai pesawat, pakai mobil, pakai motor, bahkan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqa. Di mana mereka datang berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus sekalipun mereka akan datang. Saking rindunya hati datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Allahu Akbar. Kita kadang tengok orang-orang daerah belahan yang daerah negaranya miskin seperti India dan negara-negara miskin lainnya. Kita lihat pakaian mereka jauh lebih lusuh dari pakaian kita. Pakaian dan kondisi mereka jauh lebih miskin dari kita. Mereka tidak tidur di atas tenda, di bawah tenda. Mereka tidur kadang-kadang di samping-samping bukit. Ya, manakala kita bermalam ya di Muzdalifah atau di Mina, la ilaha illallah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam riwayat yang ada, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan kisah riwayatnya, di mana ketika Allah Rabbul Alamin menyuruh Ibrahim untuk menyampaikan kepada manusia, umumkan, seru untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin finnas, ay nadi finnasi da'iyan lahum ilal hajj ila hadzal bait. Seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dibangun oleh Ibrahim ini. Ibrahim pun berkata, wa kaifa ablu an-nasa wa sauti la yanfadhuhum. Bagaimana pula aku bisa menyuruh manusia ini sementara suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Mikrofon tidak ada, apalagi handphone. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Kata Allah Rabbul Alamin, seru saja. Nadi wa alaina al-ibla'. Dalam satu riwayat, balagh. Sampaikan saja, seru saja Ibrahim. Kami yang akan menyampaikan. Kamu yang menyuruh, kami yang akan menyampaikan. Faqama ala maqamihi. Dia berdiri. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan berdiri di atas batu, ada yang mengatakan berdiri di atas sofa, ada yang mengatakan berdiri di atas Jabal Abi Qubais. Dan Ibrahim ketika itu berkata, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Wahai manusia, Rabbmu, Allahu Akbar, telah membangun sebuah rumah Ka'bah, maka kalian berserulah, maka kalian datanglah untuk melaksanakan ibadah haji. Innal jibala tawadu'at hatta balagha sautu arja'al ard. Allahu Akbar. Perhatikan riwayat ini. Manakala Ibrahim menyeru tersebut, ketika itu gunung-gunung yang ada merunduk. Allahu Akbar. Agar sampainya suara Ibrahim kepada manusia-manusia yang ada ketika itu. Wa asma'a man fil arhani wal aslabi. Bahkan ketika itu terdengar seruan Ibrahim alaihissalam oleh manusia yang ada di sulbi dalam rahim. Allahu Akbar. Dan mereka ketika itu mendengar dan menjawabnya. Siapapun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala takdirnya mendengar seruan ketika itu, dia pun menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Inilah yang dikumandangkan, yang diucapkan oleh para jemaah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Allah. Lihatlah bagaimana syiar yang luar biasa ibadah haji hari ini.
ternyata dari perjuangan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam hari ini kita mengambil pelajaran kawan-kawan dan hadai tahu sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Lihatlah keluarga Ibrahim. Mereka berjuang agar mereka mendapatkan ridha Allah Rabbul Alamin. Sejatinya hidup yang sesaat ini adalah perjuangan untuk sampainya bahtera rumah tangga kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan nanti di surga. Allahu Akbar. Lihat bagaimana perjuangan sosok seorang ayah, bagaimana perjuangan sosok seorang ibu, bagaimana perjuangan sosok seorang anak dari Ibrahim, Hajar dan Ismail. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim coba lihat mendidik anaknya. Ia sampaikan dengan bahasa yang santun kepada anak. Mungkinkah kiranya anaknya mengucapkan lakukanlah apa yang engkau perintahkan, yang diperintahkan kepadamu wahai ayah tanpa didikan? Tidak mungkin. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didikan sejak kecil yang Allah taala berikan kepada Ismail melalui Ibrahim ayahanda tercintanya sehingga Ismail menjadi anak yang terdidik. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapatkan bukan hanya dididik oleh Ismail, oleh Ibrahim anaknya Ismail dikala kecil saja. Ketika Ismail sudah menikah pun, Ibrahim pun juga masih mendidik anaknya. Ibrahim tidak tinggal di kota Mekah ketika itu. Tetapi lihatlah manakala dia berkunjung kepada anaknya yang sudah menikah. Allahu Akbar. Ia dapati bagaimana istrinya Ismail berawal dari istri yang tidak baik. Ibrahim bertanya bagaimana kondisinya ketika itu Ismail pergi bekerja. Maka Ismail pun tidak berjumpa dengan ayahnya. Ibrahim menemui istrinya, berjumpa dengan istrinya. Tetapi Ibrahim ketika bertanya kepada istrinya, dia menceritakan, nahnu bishar, kami banyak keburukan. Hidup kami sempit. Nahnu fi dikin wa syiddatin. Banyak masalah kami. Sempit hidup kami dengan segudang bagaimana kesusahan hidup mereka yang diceritakan oleh istri Ismail ketika itu. Lalu apa kata Ibrahim kepada istrinya? Diceritakan dalam riwayat ini. Fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi assalam wa quli lahu yughayyir atabata bibabihi. Kata Ibrahim alaihissalam, nanti apabila suamimu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya. Satu isyarat Ibrahim menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya yang tidak bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahu Akbar. Ismail pun ceraikan istrinya. Di kemudian hari Ismail menikah dengan yang lain dan Ibrahim pun bertanya lagi, datang lagi dan ia menceritakan hanya kenikmatan yang ia dapatkan dengan istrinya. Allahu Akbar. Dan ketika itulah Ibrahim pun menyuruh untuk mempertahankan istrinya. Dan di kemudian hari Ibu Ismail menceritakan, Zaka itu adalah ayahku. Lihat didikan seorang ayah terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak tidaklah mudah. Mendidik anak tidaklah mudah. Apalagi di zaman ini ketika Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang ingin anak dan istrinya semua keluarganya bahtera rumah tangganya ia bawa sampai ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Cita-cita keluarga yang paling mulia ingin berkumpul lagi dengan ayahandanya, berkumpul lagi dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya, dengan istrinya, dengan suaminya, bercerita dan bercengkrama, menceritakan cerita indah amal saleh ketika hidup di dunia dulu di surga kelak. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak mulai dari kecil tidaklah mudah. Capek letih seorang ibu mengasuh anak sejak mulai dilahirkan.
Allahu Akbar. Sampai didikan seorang ayah. Bahkan ketika anak sudah remaja, sudah dewasa. Berat sekali untuk mendidik anak agar selamat dari neraka. Khatib ingin sedikit menceritakan. Semoga menjadi pahala bagi ayahanda rahimahullah. Ayahanda kami bukanlah orang yang begitu terpandang. Bukan orang yang begitu yang tinggi pendidikannya. Sekolah hanyalah sekolah rakyat. Ayah cerita hanyalah kelas 3. Sekolah rakyat dulu. Tapi ayah pernah mendapat mengenyam sedikit didikan lingkungan agamis. Ayah sejak mulai SD mendidik kami. 3 orang kami, seayah seibu. Bahkan anak ayah dengan istri sebelumnya, ayah pun arahkan lagi dan didik lagi. Kami melihat dengan mata kepala kami, manakala mereka juga sudah berkeluarga dan punya anak cucu ayah saya di sana. Dididik kami, 3 orang kami, seayah seibu didik ayah ke pesantren. Saya melihat bagaimana beratnya di perjuangan seorang ayah. Dan saya merasakan perjuangan saya hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan ayah saya rahimahullah ta'ala. Ayah saya ketika itu hanya seorang pedagang kecil. Membawa beras dan mengantar semen ke Tran dan desa-desa terdekat ketika itu dengan sepeda. Saya masih ingat warnanya pun warna merah. Diletakkan oleh ayah beras di belakang, di atas tempat duduk, di depan ayah kayu, kadang ayah di atas sepeda, kadang ayah turun ke bawah, manakala ada pendakian ayah pun turun, ia dorong, dan itulah pekerjaan ayah, hanya seorang pedagang kecil ketika itu. Tapi ayah sudah mulai tanamkan didikan iman. Saya tidak pernah melihat ayah saya satu kali pun meninggalkan salat. Demikian pula dengan ibu, mak kami tercinta. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Ma'asyiral muslimin, ayah sudah tanamkan tekad saya. Dan saya yakin juga adik dan abang saya juga demikian. Untuk menjadi seorang yang bermanfaat buat umat sejak mulai dari SD itu. Ayah sering bercerita agar saya nanti di kemudian hari menjadi seorang dai. Dan itu sudah ditanamkannya sebelum ayah menyekolahkan kami di pondok pesantren. Saya pun melihat bagaimana perjuangan ayah saya. Melihat abang saya mondok di Sumatera Barat ketika itu. Sekali 2 pekan ayah saya pakai bis ke sana. Kadang saya menangis, saya tidak akan pernah terus melupakan agar ingin ikut bersama ayah ke sana mendidik anak di pesantren. 6 bulan tak kurang lamanya abang saya tidak pulang-pulang ketika itu. Bagaimana emak saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Bagaimana emak yang tidak pernah saya lihat sehatnya lama. Sakit terus. Saya kadang berpikir waktu SD dulu, ma'asyiral muslimin, sengaja saya ceritakan mudah menjadi pelajaran dan pahala bagi orang tua saya. Saya kadang berpikir mungkin saya tidak akan punya emak yang akan panjang umurnya. Karena hari-harinya saya lihat selalu di kamar sakit. Itulah derita yang ditanggung emak saya, sakit tapi berpisah dengan anak untuk dididik di pondok pesantren. Ayah mengantarkan saya ke pondok pesantren pakai sepeda motor dan tidak akan pernah bisa saya lupakan. Ayah saya satu hari mengantarkan saya. Ayah bilang, ayah kantuk. Saya hanya bisa jawab, gawat itu ayah. Saya menyesal hanya jawab seperti itu, tidak menyuruh ayah saya istirahat. 15 menit berangkat dari tempat ngantar saya di pelabuhan di seberangnya tempat saya mondok. Ayah pun qadarullah. Ayah pun menabrak, ternyata ayah kantuk, menabrak jembatan depan masjid. Dan saat itulah kendaraan ayah saya rusak parah, harus dibawa ke Pekanbaru saat itu. Dan saya yang paling menyedihkan, ayah terpaksa pakai tongkat ketika itu. La ilaha illallah. Di lain sisi, saya lihat ayah saya sebagai seorang pedagang di waktu kecil. Ayah saya kadang memanggul semen, dan pada waktu itu ayah memanggul semen. Letakkannya semen di punggungnya dan dibongkarnya karyawan tidak ada sampai pada memanggul semen yang terakhir. Bunyi pinggang ayah saya, tak. Gelap pandangannya, ayah pun masuk ke kamar istirahat. Kemudian ayah buang air, dan ketika itu darah yang dikeluarkan oleh ayah saya yakin kawan-kawan, bapak-bapak, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah juga punya ayah di sana yang deritanya untuk mendidik kita lebih parah mungkin, lebih derita mungkin dari yang dilakukan oleh ayah saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin. Maka saya bertekad, saya akan terus ingin
mengejar apa yang dicita-citakan ayah saya. Dulu waktu saya mondok, ayah telah menanamkan tekad agar buat pesantren di tempat ini juga. Dan di kemudian hari, hampir sekian 1 tahun setelah ayah saya meninggal, seakan-akan rasanya tanah tak bisa saya injak. Tak tahu saya menginjak tanah. 1 tahun setelah itu baru saya buat pesantren dengan izin Allah bersama kawan-kawan dan sahabat semua. Ma'asyiral muslimin. Belum lagi perjuangan emak saya. Emak saya yang sejak kecil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan adik kandungnya, kehilangan abangnya wafat dekat beliau, kehilangan adiknya satu lagi di saat emaknya melahirkan, emaknya wafat. Tinggallah ayahnya emak saya dengan adiknya yang ditinggal wafat oleh ibunya yang dilahirkannya ketika itu. Adiknya itu pun wafat sebulan setelah emaknya meninggal dunia. Tinggallah emak saya seorang diri dengan ayahnya. Tapi karena ayahnya pernah mengaji di Minang, emak saya bercerita rumah emak saya dengan surau hanya berjarak sekitar 1 meter. Mungkin emak saya cerita tak pernah mengenal bangku sekolah. Dan saya melihat emak saya memang tidak pandai membaca, hanya sekedar berhitung begitu saja. Tapi karena didikan ayahnya, Allahu Akbar. Dan emak menceritakan bagaimana deritanya. Allahu Akbar. Memang tinggal dikelilingi oleh bukit bebatuan, la ilaha illallah. Bangku sekolah emak tidak kenal. Tapi ketika ayahnya wafat, ayah saya menceritakan menjelang wafat itu, ayahnya tidak berapa lama, tidak beberapa waktu sebelum itu, ayahnya mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin. Emak saya yang ditinggal wafat. Akhirnya tidak lama, mak saya dididik terus oleh ayahnya. Kemudian mak saya pun menikah dengan ayah saya. Ayahnya pun wafat dan mendapatkan pendidikan. Allahu Akbar, yang terus dilanjutkan perjuangannya oleh ayah saya. Saya melihat dan diceritakannya. Itulah sebab kenapa saya senang pergi ke Kampar Kiri Hulu terus. Tidaklah satu deras, tidaklah satu tempat di mana diceritakan kepada saya di sana ayah saya dahulu, melainkan iman saya rasanya naik dan saya merasakan betapa berat perjuangan ayah saya dan mak saya. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Allahu Akbar. Ketika saya mondok, saya tidak sekali merasakan bagaimana perjuangan emak saya menderita batinnya berpisah dengan kami. Emak saling membuatkan kami makanan saya. Dan demikian juga dengan saudara-saudari saya. Mak buatkan makanan. Sering kali saya mendapatkan rendang hari Jumat ketika itu. Saya tengok, saya bahagia. Dan saya kadang-kadang mengunyah satu yang sangat saya rindu sekarang. Ketika saya kunyah, saya kira itu daging, ternyata lengkuas. Tapi saya rindu sekali dengan lengkuas itu. Allah. Emak, kalau kami berbuat sesuatu yang keliru, bahkan di antara kami, kalau mencuri, mak pengen potong tangan kami. Bayangkan bagaimana keras dan tegasnya beliau. Belum lagi hal yang lain, dan kami tidak pernah melihat mereka meninggalkan saudara. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mak saya. Semoga Allah Ta'ala ridhoi perjuangan ayah saya. Allah Ta'ala didik kami. Adik saya sudah wafat. Dan Allah takdirkan di mata kami, di hadapan kami, adik kami wafat mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslim. Emak saya ceritakan bukan yang terbaik di antara emak, saudara-saudara dan kawan-kawan. Tapi saya ceritakan saya ingin ayah emak saya berpahala dan terinspirasi kita semua. Mendidik anak sungguh sangat berat. Berat sekali. Untuk itu, mendidik anak di pesantren terus dimotivasi. Dan kalian anak-anak kami tercinta, teruslah berjuang menjadi orang yang bermanfaat buat umat ini. Jadi orang besar. Siapa orang besar? Orang yang sanggup belajar dari kampung yang sekecil-kecilnya sampai kota yang sebesar-besarnya kita belajar. Bahkan berdakwah, itulah orang yang besar. Bukan besar gelarnya, bukan besar jabatannya, bukan banyak hartanya. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak dan besar manfaatnya buat umat ini. Jadilah orang besar. Kenapa kalian mesti jadi orang besar? Karena di belakang kita ada ayah dan emak kita yang berjasa besar dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin sedang dima'id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh nak kita dan ayah kita miskin harta, tapi berpantanglah miskin cita-cita. Camkan itu. Mesti kalian jadi orang yang bermanfaat berumat.
Tidakkah kalian rindu bagaimana ayah kalian tersenyum di saat ayah kalian mendengarkan kalian berkhutbah? Tidakkah kalian rindu, wahai anak-anak kami yang ahwat, manakala ayah kalian melihat dan menjabat tangan calon suami kalian? Seketika itu nanti ayah kalian bahagia walaupun jantung berdebar-debar. Tapi dia lihat calon suamimu adalah orang saleh. Calon suamimu yang akan membawamu ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Biarlah kita tidak punya apa-apa, asal kita punya anak keturunan yang saleh dan saleha. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai ummahat semua, wahai akhwat dan anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, lihatlah perjuangan Hajar alaihissalam. Lihat bagaimana ketundukan seorang istri kepada suami. Allahu Akbar. Wajarlah al-ummahat madrasatul ula. Ummahat adalah ibu dan madrasatul ula, tempat sekolah yang pertama. Maka untuk itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita fadfar bidzatid din yadak, pilih yang baik agamanya, niscaya kalian beruntung. Bukan pilih yang lain, bukan pilih yang lain, pilih yang baik agamanya, kalian akan beruntung. Biarlah tidak punya harta, asal agamanya baik, yang akan membawa anak dan istri, yang akan membawa anak-anak kita menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi menjadi seorang istri semula sangat berat. Bagaimana pula tidak, yang kita nikah dengannya bukan malaikat, tapi manusia biasa yang punya banyak kekurangan dan kekhilafan. Dia seorang lelaki, kita seorang perempuan. Dia keras, kita lembut. Itulah manusia. Kalaulah seorang istri tidak ingin taat kepada suami dalam rangka mencari ridha Allah, sungguh taat kepada suami itu bukanlah mudah. Tapi lihatlah Hajar alaihissalam. Bahkan dalam riwayat-riwayat kita jumpai Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim terpisah sekian waktu dengan istrinya. Tapi manakala Hajar tahu Allahu amarka bihada ya Ibrahim, Allah yang memerintahkan engkau ini wahai Ibrahim, didikan agama yang memerintahkan seperti itu, syariat din yang telah tetap seperti itu. Ibrahim menjawab, na'am idzan la yudayyi'ana. Kalau demikian la yudayyi'una, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya khatib mengajak di akhir khutbah ini merenungi kembali perjalanan hidup kita sudah sekian lama. Adakah dulu cita-cita kita berumah tangga sesuai dengan cita-cita dan perjuangan kita hari ini? Adakah dulu niat dan tekad untuk memperbaiki diri, mendapatkan anak dan keturunan orang-orang saleh, keturunan yang saleh? Adakah hari ini kita tetap dan teguh di atas itu? Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, ujian iman, ujian kehidupan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, bahkan sekalipun la ilaha illallah. Untuk itulah terus kita sadar, kadang-kadang dalam hidup ini ujian itu betapa berat. Kadang kita tidak bisa mendapatkan nasihat dari orang, kita tidak bisa mendapatkan petuah dari orang. Diri kitalah yang bisa merenungi kemana akan kita bawa anak-anak kita, kemana akan kita bawa istri dan keluarga kita. Untuk itu mari kita ambil pelajaran dari perjuangan Nabiullah Ibrahim. Keluarga kita adalah keluarga pejuang, pejuang mencari ridho Ar-Rahman, pejuang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang merantau, adik-adik kami yang tidak tinggal di kampungnya, setelah ini jangan kecewakan orang tuamu. Takdir Allah berbeda-beda untuk kita. Ada orang yang terpisah dari ayah dan ibunya, buat mereka bahagia, buat mereka bergembira. Ada di antara kita orang tuanya sudah wafat, doakan mereka jangan pernah dilupakan. Bahkan khatib sendiri rasanya kurang iman ketika ada syariat untuk ibadah dan untuk berjuang agama Allah Ta'ala ini. Rasanya keikhlasan, tidak tahu apakah ikhlas atau tidak. Lillahi aziz, berat, ikhlas itu berat. Tapi Allah berikan kita kecintaan untuk berjuang ikhlas. Kadang khatib mencari cara untuk perjuangan keikhlasan ini. Semoga ini menjadi pahala yang tertransfer kepada ayah kami, kepada orang tua kami yang telah mendidik kami. Akhirnya pun perjuangan itu kembali dilakukan agar kelak
orang tua kita mendapatkan pahala dari perjuangan-perjuangan kita yang hidup ini lagi. Ma'asyiral muslimin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala lembutkan hati kita, selamatkan keluarga kita dan kokohkan negara kita aman dari segala malapetaka. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hafaz baladana Indonesia ya Allah. Allahumma hafaz wilayatana Riau ya Allah. Allahumma hafaz qaryatana Lipat Kain ya Allah. Allahumma barik ma'ahadana markis dan Quran wa sunnah ya Allah. Allahumma barik tullabana ya arhamar rahimin. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, setelah ini kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, insyaallah taala disyariatkan untuk disaksikan, dan hari ini adalah hari-hari mulai hari makan-makan, hari kita bergembira, disyariatkan amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.